Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Juri dari Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia tahun 2020 dan juga rekan-rekan pemerhati hukum dan rekan-rekan mahasiswa seluruh Indonesia yang saya banggakan. Mengenai mosi yang diperdebatkan kita pada pagi hari ini, yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan diberikan dengan diskriminasi yang berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Maka sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim Debat Bahasa Indonesia Institut Teknologi Indonesia, terutama saya Nadiana Humaira sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan lebih lanjut mengenai argumentasi-argumentasi dasar yang menegaskan bahwa kami dari tim pemerintah bahwasanya setuju mengenai mosi pada pagi hari ini. Kami sangat setuju bilasanya gerakan-gerakan sosial saat ini seharusnya memang lebih berfokus kepada ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan ketimpangan sosial atau diskriminasi yang terjadi juga pada saat ini. Perlu kita garis bawahi, saya mendapatkan kata kunci, dua kata kunci utama, yaitu pertama gerakan sosial dan juga ketimpangan ekonomi itu sendiri. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwasanya gerakan sosial merupakan suatu kegiatan atau suatu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana hal tersebut dilakukan yang bertujuan untuk mengangkat atau mendukung suatu permasalahan untuk diselesaikan. Kemudian, ketimpangan ekonomi sendiri merupakan adanya perbedaan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, oleh kelas atas dan juga kelas bawah. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pada saat ini dunia selalu memperfokuskan pada ketimpangan sosial seperti diskriminasi antar gender ataupun etnis, di mana kita ketahui pula bahwasanya belum lama ini Amerika Serikat melakukan gerakan sosial untuk mendukung masyarakat kulit hitam yang ditindas oleh kulit putih. Nah, tetapi bila kita melihat oleh data saat ini, dunia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, terutama ketimpangan ekonomi yang terjadi di setiap negara. Bisa saya paparkan bahwasanya menurut kompas.com, bahwasanya Malaysia sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi sampai minus 17%. Begitu dengan Manila dan juga terfokuskan oleh Indonesia. Indonesia mengalami perlambatan 4,5 sampai 5,5%. Di Indonesia sendiri, menurut indeks Gini, yaitu indeks yang mengukur ketimpangan ekonomi yang terjadi, Indonesia dari 0 sampai 100 memiliki angka atau indeks yang tidak sempurna. Itu sangat bisa dikatakan sangat parah sekali dan perlu kita perbaiki bersama-sama. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan dampak-dampak dari ketimpangan ekonomi itu sendiri. Dampak-dampak yang terjadi dari ketimpangan ekonomi itu sendiri adalah yang pertama, akan adanya kesenjangan sosial, di mana kita tahu bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi lebih tinggi akan jauh lebih punya kuasa untuk menindak atau memperbudaki orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih rendah. Kemudian dari sektor pendidikan, orang-orang yang berpendidikan saat ini bisa dilihat lebih banyak orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi lebih tinggi. Bisa dikatakan pula bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi rendah, mereka tidak bisa ikut pendidikan hingga jenjang perkuliahan. Dimana kita ketahui juga dari situ banyak sekali orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan saat ini yang menerima karyawan-karyawan mereka yang sudah tersertifikasi minimal S1. Bayangkan saja misalnya orang-orang dari pedesaan atau orang yang tidak punya ingin bekerja di suatu perusahaan tersebut tetapi tidak memiliki gelar S1. Mereka tidak akan bisa memiliki pendapatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu akan meningkatkan kasus pengangguran pula di Indonesia. Kemudian dari data BPS sendiri atau Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami ketimpangan sejak 1990. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama pemerintah pada permasalahan yang harus dihadapi sekarang, terutama pada masa pandemi COVID seperti ini. Ketimpangan ekonomi yang terjadi semakin parah. Bisa kita ketahui bahwasanya perusahaan-perusahaan mem-PHK banyak karyawan-karyawannya, sehingga semakin banyak pula orang-orang yang memiliki ketimpangan ekonomi yang rendah. Kemudian hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh
oleh gerakan-gerakan sosial sekarang adalah untuk mendukung pemberantasan ketimpangan ekonomi yang ada. Kita bisa lihat sendiri bahwasanya ketimpangan ekonomi di Indonesia sangatlah parah. Kita lihat dari pemerataan pembangunan di Indonesia ini masih belum merata. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi yang akan berdampak besar pada beberapa sektor, diantaranya tadi saya sebutkan adalah kesenjangan sosial, di mana kesenjangan sosial tersebut bisa terjadinya adanya kemarakan perselisihan antar warga, antar suku dan identitas. Nah, seharusnya bila ketimpangan ekonomi ini diselesaikan, kesenjangan sosial pun akan terselesaikan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mempertegas bahwasanya tim kami mendukung mosi bahwasanya gerakan-gerakan sosial saat ini haruslah berfokus pada ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan ketimpangan ataupun diskriminasi dari identitas seperti gender, etnis, suku dan lain-lain. Terima kasih.